Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi kompetensi oleh Sakasak TV tentang mengangkat sebuah judul perilaku dan pelayanan Satpam di era digital. Kalau kita berbicara tentang satuan pengamanan, tentunya saya akan mengangkat sebuah tagline lama yang saat ini masih menjadi sebuah kebutuhan. Rasa aman dan nyaman itu adalah kebutuhan utama. Dan ini adalah sebuah proses panjang yang selalu kita ciptakan, bagaimana aman dan nyaman ini bisa dirasakan dimanapun satuan pengamanan ditugaskan. Di era industrial security yang terjadi saat ini, bahwa tugas dan peran Satpam itu sudah semakin maju ke depan, bergeser seiring dengan tuntutan zaman, dengan tuntutan era digitalisasi. Satu contoh yang memaksa kita berubah satuan pengamanan bertugas itu di era COVID. Tidak hanya mengamankan lingkungan tempat bekerja, tetapi Satpam pun terdepan dalam penegakan protokol kesehatan, dari mulai memeriksa pengawasan cuci tangan, memeriksa suhu, sampai yang terkini Satpam terdepan juga dalam memberikan arahan-arahan, ajaran-ajaran tentang hasil daripada rapid antigen, PCR dalam Peduli Lindungi. Ini sebuah bukti bahwa teknologi sudah mengikuti dalam era perkembangan satuan pengamanan ke depan. Kalau melihat data yang masih kasar tetapi sedikit sebagai bahan kajian kita, bahwa tenaga satuan pengamanan itu relatif sekarang mayoritas adalah orang-orang atau pada usia-usia milenial. Hampir sekitar 58% sampai 60% berusia di bawah 30 tahun. Sedangkan sisanya berusia 31 sampai 35 tahun, itu 21%. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran dari tupoksi Satpam dengan masuknya era digitalisasi ini bisa mendapatkan respon, karena hampir setiap satuan pengamanan bertugas dia memiliki handphone atau jet yang bisa dipakaikan atau memperkuat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan. Tuntutan yang kedua, tentunya Satpam sudah menjadi sebuah profesi seiring dengan ketentuan Perpol nomor 4 tahun 2020. Dengan Satpam sudah menjadi profesi, Satpam sudah terdidik, Satpam sudah ber-KTA atau tanda anggota, sehingga Satpam pun sudah berhak memakai baju yang gradasinya di bawah baju Polri atau mirip dengan kepolisian. Nah, ini sebuah profesi yang cukup membanggakan. Nah, oleh karena itu, ini harus beriringan bahwa BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, harus hadir untuk seiring memberikan sebuah uji kompetensi bagi profesi Satpam, supaya Satpam mempunyai nilai kepercayaan, mempunyai nilai kemampuan di mata para pengguna Satpam. Tentunya saya berpikir tidak berhenti sampai dalam uji kompetensi satuan pengamanan. Satu contoh yang saya gambarkan tadi, bahwa tenaga perawat dulu dari SLTA terus bergeser tenaga perawat kepada D3, Akademi Perawat. Sekarang perawat sudah bergeser kepada sarjana keperawatan. Ini menandakan sebuah kebutuhan bahwa profesi keperawatan ini semakin meningkat, semakin dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan zaman. Nah, begitu juga dengan Satpam. Kami punya mimpi bahwa Satpam harus ada sekolah
formal tentang manajemen satuan pengamanan, apakah itu D1, D3, atau mungkin S1. Ini coba kita berpikir ke depan seperti itu. Dengan demikian, Satpam akan seiring bersinergi dengan Polri, mempunyai sebuah peran tugas yang sudah diberikan itu menjadi terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, termasuk juga dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga yang terkait, apakah itu dengan social security, misalkan seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, yang akan mengcover risiko-risiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kesatpaman. Nah, harapan kita ke depan bahwa profesi ini benar-benar membanggakan, benar-benar amanah, bisa menjalankan sebaik-baiknya, karena profesi satpam yang baik akan membukakan peluang-peluang perkembangan ekonomi ke depan juga semakin baik. Investor akan bermasuk ke dalam, merasakan bahwa di Indonesia adalah keamanan, kenyamanan menjadi sebuah pilihan utama. Nah, ini masalah perilaku, Pak. Masalah perilaku. Ya, Satpam sebagai pengemban kepentingan terbatas dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan SKKNI bidang Satpam. Kemudian tadi juga disinggung bagaimana di medsos itu ada netizen yang nulis apakah polisi bisa diganti dengan Satpam BCA. Nah, ini juga itu menarik, Pak. Di satu sisi saya sebagai pembina itu merasa tersanjung berarti Satpam ini bagus gitu. Tetapi di satu sisi saya juga anggota Polri, juga ini perlu disikapi secara bijaksana. Kalau kita merujuk kepada SKK ini tadi, tentunya tugas institusi Satpam pada kualifikasi garda pertama atau pelaksana ini, tentunya dia tugasnya adalah memastikan di tempat kerjanya itu harus aman dan nyaman. Makanya di situ unit kompetensinya adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kemudian mengamankan benda-benda berharga atau barang-barang berbahaya di lingkungan kerjanya dia. Nah, namun apabila dia diberikan tugas lain, ini di satu sisi ini tidak sesuai dengan tugas pokoknya dia. Tapi kalau misalnya dalam satu unit kantor perbankan yang level kecil, kalau misalnya 2 orang, mungkin satu tetap fokus masalah keamanan, antisipasi gangguan keamanan, kemudian yang satu orang lagi diberdayakan atau diberikan tugas tambahan untuk membantu sebagai customer service. Tetapi kalau satpamnya hanya 1 orang, kemudian dia meninggalkan pos tugasnya melayani nasabah bank, nah ini yang menjadi masalah karena tugas pokoknya dia bukan customer service di dalam urusan menarik atau menabung dan lain-lain. Transaksi di perbankan itu bukan tugasnya dia. Kemudian yang kedua, Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dan yang menerima delegasi kewenangan terbatas dari Polri, maka perilakunya juga harus sesuai dengan perilaku anggota Polri. Kemudian kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang di era digital ini, memang Satpam ini banyak dari milenial. Kemudian dia sudah rata-rata mempunyai gadget karena handphone sekarang sudah murah dan dibekali dengan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi video, sehingga dia dengan mudah membuat dan mengupload konten-konten. Nah, ini yang menjadi perhatian kami, Pak. Kita juga tidak menginginkan ini perilaku Satpam yang ketika dia bekerja atau menjalankan profesinya ataupun ketika sedang istirahat dengan menggunakan seragamnya, kemudian dia membuat konten-konten yang sekiranya itu tidak pantas dengan seragam yang dia pakai. Nah, ini berseliweran di dunia maya. Ini yang sedang kita tertibkan. Karena itu di satu sisi kita tidak ingin apa yang dilakukan mereka ini bisa menggerus
citra Polri, Pak, karena mereka seperti seragamnya sudah mirip anggota Polri. Kemudian di satu sisi kita juga tidak ingin mereka inovatif, kreatif, tetapi konteksnya dia boleh melakukan itu, tetapi jangan menggunakan seragamnya. Kemudian yang ketiga, Satpam dilarang melakukan perbuatan tercela, ya, yang dapat menurunkan martabat profesi Satpam itu sendiri maupun Polri selaku pembinanya. Nah, ini tadi saya singgung bahwa kode etik profesi Polri itu di ayat kedua itu dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya, jadi Satpam yang dimaksud. Karena saat ini kode etik profesi Satpam sedang disusun, Pak. Ini kami sebagai pembina, kemudian bersama APSI, Abu Dhabi, termasuk Abjasi, sedang menyusun kode etik Satpam. Nah, sementara kita masih pedomani yang telah diatur, baik kode etik Polri maupun prinsip penuntun Satpam yang diatur di Perkap 24 tahun 2007.